So, kenalin, nama saya Pengku Arya, saya dari Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Female Daily bersama dengan teman-teman saya. Udah basa-basi lagi, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahriyadi Aminuddin akan menjelaskan latar belakang dari Female Daily. Female Daily adalah salah satu platform diskusi online yang dikhususkan untuk kaum wanita, karena di dalamnya membahas segala sesuatu tentang art kecantikan dan kosmetik. Female Daily sendiri sudah bekerja sama dengan kurang lebih 13.000 produk dan juga lebih dari 100.000 ulasan tentang alat kosmetik, sehingga produk dan ulasan tersebut bisa membantu kaum wanita untuk memilih alat kecantikannya sehingga tidak salah pilih. Selain itu, Female Daily juga sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa selebgram terkenal sehingga dapat membantu kaum wanita untuk memilih alat kosmetik dan alat kecantikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Irsyaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi tampilan dari Female Daily. Jadi sebelum kita masuk ke isi tampilan itu, kita harus tahu juga kalau Female Daily ini kan didominasi oleh perempuan atau buat perempuan banget. Jadi dia di sini mendesain tampilannya itu warnanya pink yang menciri khaskan wanita banget. Terus juga icon sama font tulisannya itu menarik. Karena wanita kan suka ya sesuatu hal yang visualisasinya tuh menarik, jadi kita bisa betah lama-lama di websitenya. Dan juga pertama kali kita masuk, kita bakal lihat ada tampilan atau rekomendasi history yang biasa kita cari. Jadi kalau kita nyari produk, nanti biasanya ada historinya di sana, kita bisa lihat apa aja yang udah kita buka, dan kita kalau misalkan kelewatan bisa klik lagi ulang. Terus kalau kita scroll ke bawah, kita bakal nemuin ada latest artikel. Jadi di Female Daily itu selalu update artikel. Artikelnya tuh macam-macam yang tentang perempuan, mulai dari rekomendasi, launching produk, tips and trick, atau skincare, atau segala macam itu ada. Lifestyle sih lebih tepatnya. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, kita bakal nemuin ada editor choice. Jadi di sini produk-produk rekomendasi dari para editor Female Daily yang kita bisa tahu, kayak misalkan tetap produk A ini rekomendasi editor Female Daily yang mana, atau yang mana yang udah biasa pakai, kayak gitu. Kalau kita scroll lagi ke bawah, baru ada latest review dari para konsumen yang udah pernah sign up atau login di Female Daily. Jadi mereka ngasih latest review. Biasanya sih di sini yang ditaruh atau yang dipajang, yang di highlight itu cuman top review aja, paling 2 orang doang biasanya. Nanti tinggal diklik, kita bisa langsung ke page-nya tersendiri, tersedia latest reviewnya. Kalau kita scroll ke bawah, kita langsung nemuin highlight YouTube-nya Female Daily. Jadi biar kita tahu Female Daily udah upload apa aja di YouTube, dan kita bisa gampang juga nyarinya, tinggal langsung klik aja dan langsung masuk ke YouTube Female Daily. Jadi itu isi tampilannya Female Daily. Selanjutnya, saya Zakia Futuhisnaini akan menjelaskan mengenai fokus tema website femaledaily.com. Femaledaily.com ini memiliki tema to be the company that best understand women, empower women, and connect women to each other. Yang maksudnya itu adalah femaledaily.com ini memberikan informasi menarik seputar skincare, makeup, dan fashion untuk kalangan wanita agar mempermudah wanita untuk memilih produk dan brand terbaik. Dengan desain tema yang menarik, simple, sesuai dengan ciri khas wanita yaitu berwarna pink. Meskipun desainnya itu simple, namun tetap memberikan informasi yang jelas agar penggunanya itu dapat mudah memahami artikel, berita, maupun produk yang direkomendasikan. Perkenalkan, nama saya Fadjan Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan kelengkapan website femaledaily.com. Yang pertama, website ini memiliki aplikasinya sendiri yang bisa di-download di Apple Store atau di Google Play Store. Website ini juga hadir di berbagai macam media sosial, dari mulai Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube. Terdapat berbagai macam produk yang sudah dikelompokkan untuk dari Female Daily. Jadi kalau kita mau membeli itu langsung maaf, jatuh HP saya. Untuk para calon customer-nya juga bisa dibuat akun Female Daily untuk membeli produknya, jadi lebih eksklusif. Dan juga terdapat banyak rekomendasi produk favorit dari beberapa orang yang dipilih oleh Female Daily. Selanjutnya, banyak artikel pendukung mengenai tips and tricks kecantikan yang cukup, mulai dari review produk hingga cara menggunakan produk tersebut. Yang selanjutnya, terdapat banyak rekomendasi mengenai suatu produk serta reviewnya dari banyak orang yang sudah memakai produk tersebut. Selanjutnya, terdapat sebuah online discussion yang bernama FD Talk. Selanjutnya, terdapat sebuah page yang isinya Female Daily menawarkan produk-produknya dalam
bentukan pembelajaran dengan Korugi Massage teknik yang dilakukan via Google Meet. Selanjutnya, terdapat sebuah page yang berisikan tentang video-video mengenai tips and tricks kecantikan. Tidak hanya itu, di page ini juga terdapat beberapa video hiburan yang berjudul What's Inside Her Bag. Yang terakhir, terdapat icon di mana kita bisa memberikan pesan langsung kepada Female Daily, kepada adminnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan menu femaledaily.com. Seperti yang kita lihat di webnya, yang pertama ada About Us, Feedback, Contact, Term Condition, Privacy Policy, Help, Word, Newsletter, terus ada Review, Editorial, Talk, and Try, Review, Shop, Searching, and Login. Nah, fitur dari login di sini itu untuk mendapatkan kelebihan dalam melihat web dari femaledaily.com. Jadi setelah kalian login bisa searching untuk mencari apa yang dilihat dari customer, dari konsumen, apa yang ingin dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Female Daily. Dan yang pertama, kelebihan dia dibanding kompetitor yaitu konsisten dan fokus dalam pembahasan topik yang sedang dia bahas. Karena misal saja seperti mereka membahas hanya fokus pada topik seputar wanita, yaitu skincare dan makeup seperti itu. Jadi nggak kemana-mana bahasannya, jadi fokus karena memang itu khusus seputar wanita ya kontennya. Yang kedua yaitu tampilan layout Female Daily itu menarik sehingga pembaca atau pengunjung untuk forum tersebut betah gitu berlama-lama di situ, karena kok layout mereka tuh membuat nyaman dan betah. Terus konten-konten mereka itu up to date karena wanita atau kita sebagai pencari berita yang up to date itu pengen gitu beritanya yang terbaru, dan Female Daily itu melakukan itu karena berita-berita yang terbaru itu banyak diburu oleh pengunjung web. Selanjutnya itu gaya tulisan mereka, visualnya itu menarik. Jadi kayak dalam web tersebut ada gambar-gambarnya dan tulisannya itu menarik dan ingin banyak menghasut orang untuk ngeklik forum itu biar banyak dibaca oleh halayak. Terus pembaca juga bisa ikut dalam forum tersebut sehingga bisa berdiskusi dalam forum tersebut, menyampaikan pendapat, bertanya, dan lain sebagainya. Lalu kekurangannya adalah cenderung membuat halayak itu konsumtif karena dalam forum tersebut kayak cenderung mengajak membeli brand tersebut gitu. Jadi kayak digiring agar membeli brand tersebut sehingga banyak orang yang konsumtif terpengaruh lah intinya. Terus sekarang Female Daily itu tidak hanya forum saja, jadi ada produk yang mereka jual, jadi tidak fokus hanya forum, jadi ada toko kayak e-commerce gitu yang mereka jalankan bernama Beauty Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kamalia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada presentasi dari kelebihan Closet. Closet Indonesia adalah fashion social network pertama di Indonesia khusus bagi para pecinta fashion dan beauty. Kelebihan dari Closet adalah organize, yaitu membuat virtual wardrobe di Closet. Kemudian ada Discover, di mana pengguna dapat menjelajah seputar fashion dan beauty. Kemudian pengguna juga dapat mencari produk melalui tampilan visual, melalui kamera, kemudian akan ditampilkan sebuah produk. Lalu ada Shop, berbelanja lebih dari 1.500 fashion store di Market Plaza sehingga konsumen bisa mencari market mana yang ingin dituju. Kemudian ada Share, di mana pengguna atau konsumen dapat berbagi tips seputar fashion dan review mengenai pakaian yang telah dibeli. Lalu ada kekurangan Closet. Kekurangannya itu adalah merupakan media baru sehingga belum menjangkau semua jangkauan. Kemudian ada
kurang diketahui masyarakat dari sisi closet, karena closet hanya berfokus kepada fashion dan beauty, jadi belum diketahui oleh banyak orang. Kemudian layout closet kurang menarik bagi pengguna baru karena terlalu monoton, yaitu hanya berwarna hitam dan kurang ada tampilan visual. Ada analisis berdasarkan karakteristik jurnalistik media online. Yang pertama ada mediasi, yaitu kecepatan penyampaian dari informasi yang disampaikan oleh blog atau website tersebut. Jurnalistik atau media online melalui proses yang lebih mudah dan tidak rumit, sehingga penyampaian informasi berjalan lebih cepat. Dari sini terdapat ada Female Daily, yaitu melakukan update informasi hampir setiap hari seputar kecantikan, lifestyle, dan diskusi yang sedang dibincangkan oleh para pengguna. Lalu terdapat fitur editorial pengguna sehingga dapat mengakses artikel terbaru dan terupdate menurut kelengkapan dari Female Daily. Lalu ada relationship with reader and interactivity, yaitu di mana berdasarkan karakteristik tersebut pengguna dapat melakukan kontak atau interaksi dengan penulis, yaitu melalui komentar atau melalui review dari artikel yang dibuat, sehingga pengguna dapat melakukan balasan jika terdapat artikel yang dipertanyakan atau dapat bertanya kembali kepada penulis tentang mengenai isu yang dibahas. Kemudian pengguna dari Female Daily juga dapat melakukan share, yaitu berupa share Facebook, Twitter, dan WhatsApp, sehingga informasi tersebut dapat dijangkau lebih luas dan interaksi antar pengguna dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu karakteristik selanjutnya ada archiving, yaitu penyimpanan, di mana artikel-artikel yang telah dibuat lalu akan terarsipkan secara otomatis melalui fitur yang terdapat di Female Daily. Fitur tersebut berdasarkan dari tahun, kemudian bulan, dan juga ada berdasarkan topik, sehingga pengguna dapat terus melihat artikel tanpa harus terganggu bahwa artikel tersebut telah hilang atau telah terhapus karena telah terarsipkan secara otomatis. Kemudian ada flexibility delivery platform, di mana pengguna secara fleksibel dapat menggunakan aplikasi Female Daily jika diakses melalui smartphone, dapat mempublikasikan berita maupun review di mana saja dan kapan saja tanpa adanya hambatan. Analisis berdasarkan karakteristik jurnalistik media online yang selanjutnya adalah Flexibility Delivery Platform. Flexibility Delivery Platform ini adalah wartawan dapat membuat dan mempublikasikan berita di mana saja dan kapan saja. Jika diakses berdasarkan website femaledaily.com ini, anggota maupun editor femaledaily.com dapat membuat dan mempublikasikan berita di mana saja dan kapan saja dengan mengakses aplikasi maupun website femaledaily.com. Untuk membuat dan mempublikasikan artikel maupun berita, anggota dan editor dapat mengakses pada halaman home. Setelah itu akan muncul menu review, lalu akan muncul pilihan add review atau add produk. Dapat dipilih salah satu. Setelah itu, editor dan pengguna femaledaily.com dapat menuliskan informasi yang akan dipublikasikan. Informasi dan berita tersebut dapat dipublikasikan melalui aplikasi dan website femaledaily.com yang dapat diakses di smartphone maupun laptop. Selanjutnya ada multiple pagination. Multiple pagination adalah ratusan page atau halaman yang berisikan informasi satu sama lain dan dapat dibuka tersendiri melalui new tab atau new window. Berdasarkan website Female Daily ini, pada halaman home website Female Daily memberikan akses sebebas-bebasnya mengenai halaman untuk mengakses informasi atau produk
dan brand yang akan kita cari. Informasi tersebut dapat diakses dengan diklik secara langsung atau melalui klik New Tab atau New Window, sehingga pengguna dapat membuka berbagai informasi sekaligus. Analisis karakteristik selanjutnya adalah multimedia. Multimedia adalah informasi yang menyajikan gabungan dari teks, gambar, audio, video, maupun grafis sekaligus. Dalam website Female Daily ini menyediakan multimedia dengan konten berupa gabungan teks dan gambar, sehingga pengguna dapat membaca artikel tersebut sekaligus menikmati sajian gambar secara online. Gambar yang tersedia pada website femaledaily.com ini adalah gambar berupa produk yang berkaitan dengan informasi yang tersedia. Selanjutnya, platform apa aja yang dipakai Female Daily untuk mempromosikan atau melakukan digital marketing selain website. Jadi dia punya sosmed, dan sosmed yang dipakai itu sosmed yang lagi hype banget. Biasanya kalau anak-anak lagi gabut sering nge-scroll, terutama buat para beauty influencer, buat para selebgram, biasanya mereka sering banget menggunakan ini dan cocok banget buat Female Daily ngelakuin digital marketing atau misalkan promosi gitu. Nah, pertama ada Instagram Female Daily Network, terus kemudian ada Facebook Female Daily Network, terus kemudian ada Twitter Female Daily Network juga, dan dia punya TikTok, bahkan dia menyasar pasar TikTok. Terus dia juga punya YouTube yang udah pasti. Nah, semua channel ini yang dipakai sama Female Daily dilakukan semaksimal mungkin karena dia juga sering update, dia juga up to date banget, dan dia suka ngadain challenge ataupun ngasih info-info terbaru. Menurut saya, hal ini dilakukan Female Daily supaya banyak orang-orang yang tertarik untuk bisa join atau visit ke website Female Daily, ataupun sign in ataupun login atau jadi member Female Daily. Karena Female Daily sendiri sebenarnya dia nggak ngejual produk, tapi dia bekerja sama atau partnership dengan beberapa e-commerce atau misalkan produk-produk untuk beauty, health, care, skincare segala macam gitu, yang akhirnya bikin orang jadi tertarik untuk beli karena lihat review-review dari Female Daily tersebut. Jadi mungkin kalau misalkan Female Daily kenapa nyasarnya sosmed yang banyak, karena itu pilihan yang tepat untuk sekarang ini menyasar anak muda melalui video-video dari sosial media. Analisis digital marketing. Nah, digital marketing itu sendiri apa sih? Jadi, usaha untuk mempromosikan sebuah merek menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, relevan, dan pribadi. Nah, femaledaily.com di sini juga memanfaatkan digital marketing menggunakan media sosial seperti IG, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Nah, di situ banyak banget konten kecantikan, dan juga aplikasi dari femaledaily.com bisa didapatkan di Play Store maupun App Store. Nama saya Nur Afifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis digital marketing. Selanjutnya itu ada mereka melakukan kegiatan digital marketing yaitu dengan memposting di sosial media yaitu Instagram dengan memasukkan unsur komersil di dalamnya seperti konten pada Instagram mereka, yaitu memasukkan unsur komersil dalam penjualan mereka seperti mereka mereview produk namun menggiring pembaca agar membeli di tempat beauty studio yaitu yang mereka kelola sendiri. Jadi mereview produk tersebut namun mencantumkan di mana mereka harus membeli seperti itu. Jadi menghasut khalayak agar membeli produk tersebut di tempat mereka. Selanjutnya mereka itu memasukkan unsur komersil, iklan kerjasama juga. Mereka bekerja sama dengan produk-produk seperti pada produk Something Inc. Mereka itu mereview produk Something Inc. di Instagram postingan mereka. Lalu mereka mereview namun memberikan rekomendasi agar membeli di tempat tersebut seperti itu. Selanjutnya mereka itu melakukan online class yang diadakan di Google Meet yang bertujuan agar mendekatkan dengan para pembaca dan agar lebih mengedukasi, agar lebih dekat dengan para pembaca, agar pembaca pun bisa loyal gitu kepada Female Daily ini. Baik, selanjutnya adalah saran. Saran dari kami untuk Female Daily adalah Female Daily
harus mengoptimalkan penggunaan digital marketing sekaligus aplikasi yang digunakan melalui App Store atau Play Store. Selanjutnya, Vimeo Daily dapat melakukan perluasan pangsa pasar dengan mencoba untuk masuk ke dunia e-commerce. Jadi ketika masuk ke dunia e-commerce, kemungkinan besar pangsa pasar dari Vimeo Daily ini bisa menjadi lebih besar lagi nih. Nah, yang ketiga adalah peningkatan pelayanan kepada customer dengan lebih fast response dan juga interaktif. Selanjutnya adalah mempermudah fitur-fitur yang ada di website atau aplikasi agar konsumen merasa nyaman pada saat menggunakan website atau aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah inovasi kedepannya untuk Vimeo Daily mungkin dapat mencoba untuk memperluas target, tidak hanya untuk wanita. Mungkin bisa membuat sebuah website atau forum untuk laki-laki, karena kita lihat ini sekarang tidak hanya perempuan, laki-laki juga sudah mulai melihat ke arah kesana, ke arah kecantikan. Jadi saran dari kami adalah itu. Sekian presentasi dari kami lewat video ini. Semoga suka. Kalau memang ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.